Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang karya ilmiah kami yang berjudul Penghijauan di Lingkungan Perumahan Jatibening Estate dengan menanam tanaman hidroponik yang beranggota Alia, Naudi, Dianurul, Gadiza, Kaila, Hasnanuha, dan saya sendiri Ratu Davina Syafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur diucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga makalah yang berjudul Penghijauan di Lingkungan Perumahan Jatibening Estate dengan menanam tanaman hidroponik ini dapat tersusun sampai selesai dengan baik. Tidak lupa dukungan baik secara material dan non-material yang diberikan kepada penulis dalam menyusun makalah ini. Oleh karena itu, izinkan menulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Rahmat Slamet selaku guru bahasa Indonesia dan juga orang tua kami yang telah memberikan dukungan kepada kami semua hingga proyek ini dapat berjalan secara lancar. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu dalam banyak hal dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami, sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Demikian makalah ini kami buat. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau apapun adanya ketidaksesuaian dalam materi pada makalah ini, kami mohon maaf. Latar belakang. Penghijauan adalah salah satu kegiatan yang penting yang harus dilaksanakan untuk menangani krisis lingkungan dan pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Penghijauan mempunyai berbagai peran dan fungsi. Begitu pentingnya sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya juga apabila ada program untuk mengenalkan penghijauan dan meningkatkan antusias warga sekitar yang dilaksanakan di perumahan-perumahan di Kecamatan Bekasi Selatan. Hal ini sangat penting karena penghijauan harus terus dilestarikan sehingga terciptanya lingkungan perumahan yang nyaman dan juga asri. Pentingnya penghijauan untuk mengurangi peristiwa global warming, selain menyejukkan udara di sekitarnya, dapat juga memperindah pemandangan. Penghijauan tidak hanya menanam pohon saja. Dengan membersihkan setiap wilayah dan lingkungan sekitar perumahan, serta membuang sampah pada tempatnya juga, termasuk penghijauan. Salah satu cara kecil yang dilakukan di beberapa wilayah perumahan atau komplek, yaitu menanam pohon dan tanaman-tanaman di sekitar rumah. Dalam hal ini, tidaklah berlebihan jika gerakan ramah lingkungan pun bias kembali digalakkan melalui program penghijauan lingkungan secara menyeluruh. Menyikapi hal ini sebagai pendidikan dan sebagai masyarakat yang mencintai lingkungan akan mencoba mengajak warga mengikuti partisipasi program yang berhubungan penghijauan yang direncanakan oleh ketua RW maupun RW sekitarnya agar masyarakat menyadari bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan alasan tersebut, kami menulis tertarik untuk mengkaji sebuah karya ilmiah dengan mengangkat judul Penghijauan di Lingkungan Perumahan Jatibening Estate dan menanam tanaman hidroponik. Rumusan masalah. Bagaimana peran dan fungsi dari penghijauan? Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyerap penghijauan di lingkungan perumahan? Apa pengertian dari tanaman hidroponik? Apa tujuan dari hidroponik? Tujuannya yaitu mengajak dan merealisasikan penghijauan di komplek-komplek agar perumahan menjadi lebih indah dan asri. Manfaat membangun kesadaran masyarakat untuk bisa memiliki pribadi yang ramah lingkungan sejak dini dan membantu masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan di sekitar perumahan dan menjaga kondisi lingkungan yang jauh dari berbagai sumber perusakan dan pencernaan lingkungan. Sistematika. Di dalam uraian ini kami akan membahas sistematika yang ada dalam makalah ini, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 terdiri dari pengertian penghijauan di lingkungan perumahan, peran dan fungsi penghijauan, upaya yang dilakukan dan manfaat, pengertian tanaman hidroponik dan pengertian biopori. Bab 3 terdiri dari jenis penelitian, data penelitian, metode pengamatan data, tanggal dan waktu penelitian,
dan prosedur penelitian. Bab 4 terdiri dari pembudidayaan hidroponik, tahap hidroponik, penelitian lingkungan hijau, manfaat hidroponik, upaya yang dilakukan untuk penghijauan. Bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Pengertian penghijauan di lingkungan perumahan. Penghijauan adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menangani krisis lingkungan dan pemanasan global yang sedang terjadi saat ini. Penghijauan mempunyai berbagai peran dan fungsi. Lingkungan yang hijau sangat diperlukan dalam menghasilkan lingkungan yang nyaman dan juga asri bagi masyarakat. Tidak itu saja, lingkungan perumahan yang hijau juga akan ikut mendorong terwujudnya pola hidup sehat dan bermutu yang pada saat ini sangat diperlukan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat melestarikan kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Penghijauan sangat mudah dilakukan apabila ada kemauan dari masing-masing individu, karena manfaat penghijauan sangat besar untuk kesehatan kita. Peran dan fungsi penghijauan di lingkungan. Sebagai paru-paru kota, tanaman sebagai elemen hijau pada pertumbuhannya menghasilkan zat asam atau oksigen yang sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan. Sebagai pengatur lingkungan atau mikro, vegetasi akan menimbulkan hawa lingkungan setempat menjadi sejuk, nyaman, dan segar, menciptakan lingkungan atau ekologis penyeimbang alam atau adaptis. Merupakan pembentukan tempat-tempat hidup alam bagi satwa yang hidup di sekitarnya. Perlindungan terhadap kondisi fisik alam di sekitarnya, seperti angin kencang, terik matahari, gas, atau debu-debu. Keindahan atau estetika, kesehatan, rekreasi, dan pendidikan, dan juga sosial, politik, ekonomi. Pengertian tanaman hidroponik. Hidroponik merupakan cara budidaya tanaman dengan menggunakan air yang telah dilarutkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman sebagai media tumbuh tanah untuk menggantikan tanah. Konsentrasi larutan nutrisi harus dipertahankan pada tingkat tertentu agar pertumbuhan dan produksi tanaman optimal. Hidroponik dapat menjadi salah satu alternatif lahan pertanian yang dapat dilakukan pada lahan yang kesuburan rendah maupun wilayah padat penduduk. Komunitas yang dapat di dalam budidaya secara hidroponik seperti endive, selada keriting hijau, selada keriting merah, lalu rosa, butterhead, krisin, pakcoy, monde, dan selada romaine yang jarang dibudidayakan petani konvensional. Teknik budidaya ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode konvensional di tanah, yaitu hasil tanaman lebih bersih, nutrisi yang digunakan lebih efisien karena sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tanaman bebas dari gulma, tanaman relatif jarang terserang hama dan penyakit karena terkontrol. Kualitas dan kuantitas produksi lebih tinggi sehingga memiliki nilai jual tinggi dan dapat menggunakan lahan sempit. Budidaya secara hidroponik lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan pestisida, tidak meninggalkan residu dan kebutuhan air lebih hemat serta tanaman tumbuh lebih cepat. Hidroponik juga memiliki kelemahan, yaitu sistem investasinya awalnya cukup mahal, tenaga kerja harus terlatih, dan pemilihan pasar harus tepat. Artinya biopori adalah yang digunakan untuk mendistribusikan lebah resapan. Lebah resapan biopori adalah lebah yang berbentuk tegak lurus. Biasanya lebah biopori berdiameter 10 hingga 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk tempat dan waktu pelaksanaannya dilakukan di Kompleks Jati Bening Estate Bekasi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Setelah itu ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu dibagi menjadi dua, ada persiapan seperti menyiapkan alat-alat wawancara seperti recorder atau notebook dan pensil. Setelah itu buat kuesioner yang telah disusun. Setelah itu membuat janji wawancara pada warga Jati Bening Estate. Setelah itu ada pelaksanaannya adalah mulai wawancara dan memperkenalkan diri dan tujuan wawancara tersebut. Setelah itu baca tujuan wawancara dan persetujuan penggunaan data yang akan diambil. Setelah itu mulai wawancara dengan narasumber. Setelah itu kita dapat tulis atau record jawaban dari narasumber. Pembudidayaan hidroponik. Pembudidayaan hidroponik merupakan metode bercocok tanam menggunakan nutrisi yang dilarutkan dalam air sebagai sumber makanan bagi tanaman. Dalam metode ini, tanaman tidak lagi memerlukan tanah sebagai media tumbuh. Pembudidayaan hidroponik dapat menggunakan rak hidroponik, nampan, dan juga sekam sebagai media tumbuh. Langkah-langkah dalam metode pembudidayaan hidroponik meliputi siapkan bibit, siapkan lahan semai bibit di atas lahan semai, biarkan semaian terkena matahari, dan pindahkan bibit ke rak hidroponik, berikan nutrisi berupa AB mix, dan periksa nutrisi setiap pagi menggunakan alat TDS. Tahap hidroponik.
Metode ini telah ada selama berabad-abad, tetapi telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir karena keunggulan lingkungan dan efisiensi. Berikut adalah tahap-tahap utama dari proses hidroponik. Pertama, perencanaan sistem. Tahap pertama dalam hidroponik adalah merencanakan sistem, termasuk jenis tanaman yang akan ditanam, ukuran sistem, dan jumlah nutrisi yang akan diperlukan. Ini melibatkan menentukan jenis sistem hidroponik yang akan digunakan seperti rakitan, EBB, flow, dan drip. Terus kedua, membangun sistem. Setelah rencana disusun, sistem hidroponik dibangun. Ini melibatkan membeli atau membuat komponen yang diperlukan seperti wadah, pompa, dan juga pipa, dan menghubungkannya bersama-sama. Sistem harus dirancang dan untuk dipastikan bahwa tanaman menerima cukup nutrisi dan juga air. Ketiga, menyiapkan larutan dan nutrisi. Larutan nutrisi adalah campuran air dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Larutan ini biasanya disiapkan dengan menggunakan campuran nutrisi yang telah ditetapkan, tetapi juga disesuaikan berdasarkan kebutuhan tanaman yang spesifik. Keempat, menanam tanaman. Setelah sistem dibangun dan larutan disiapkan, tanaman ditanam dalam sistem hidroponik. Ini melibatkan menempatkan benih atau bibit tanaman yang ada di dalam wadah dan menambahkannya ke dalam larutan nutrisi. Kelima, merawat tanaman. Tanaman yang ditanam adalah dalam sistem hidroponik memerlukan perawatan yang sama seperti tanaman yang ada di tanah, termasuk penyiraman, pencahayaan, dan juga pemupukan. Sistem hidroponik juga memerlukan pemantauan dan penyesuaian secara teratur untuk memastikan bahwa tanaman menerima cukup nutrisi dan air. Dan yang terakhir, setelah tanaman mencapai ukuran yang diinginkan, mereka dipanen dan dikonsumsi. Tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik seringkali lebih sehat dan lebih besar daripada tanaman yang ditanam di tanah, karena mereka menerima nutrisi yang mereka butuhkan secara langsung. Secara keseluruhan, hidroponik adalah metode yang efisien. Pemeliharaan lingkungan hijau. Pemeliharaan lingkungan hijau di Kompleks Jati Bening Estate dilakukan dengan mempertahankan tanaman yang sudah ada dan mengganti tanaman yang sudah rusak ataupun mati. Ketua Seksi Lingkungan, Pak Ditan Samosir, bertugas memeriksa lingkungan agar tetap hijau. Namun, kendala yang dihadapi adalah banyaknya tanaman yang menghasilkan sampah daun yang sulit diatasi. Untuk mengatasi masalah sampah daun, Kompleks Jati Bening Estate bekerja sama dengan pemerintah untuk mengangkat sampah daun setiap hari Minggu. Namun, masih dibutuhkan solusi. Manfaat hidroponik. Manfaat hidroponik adalah dapat meningkatkan kesuburan tanaman dan mengurangi penggunaan air. Dengan hidroponik, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan sehat. Selain itu, hidroponik juga dapat membantu mempertahankan lingkungan hijau dan membuat kompleks menjadi lebih asri. Dalam artikel Manfaat Hidroponik bagi Lingkungan oleh Kementerian Pertanian, dijelaskan bahwa hidroponik dapat mengurangi penggunaan air hingga 90% dan meningkatkan hasil panen hingga 30%. Selain itu, hidroponik juga dapat mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. Dalam upaya mempertahankan lingkungan yang hijau, Kompleks Jati Bening Estate juga bekerja sama dengan lembaga Waste for Change yang khusus mengelola sampah. Dengan demikian, Kompleks Jati Bening Estate dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan lingkungan hijau dan mengurangi sampah. Upaya yang dilakukan untuk penghijauan. Selain fungsi penghijauan secara umum yang dilakukan di sekolah yang sudah dijelaskan di atas, penghijauan lingkungan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Jati Bening Estate untuk mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di wilayah kompleks. Menurut narasumber Susani, warga Jati Bening Estate, banjir sering terjadi karena kurangnya penghijauan di sekitar kompleks yang membuat resapan air berkurang. Oleh karena itu, banyak warga Jati Bening Estate melakukan penghijauan untuk menghindari dari banjir. Untuk membuat masyarakat sekitar antusias melakukan penghijauan lingkungan, narasumber dan panitia-panitia lain yang bersangkutan menjelaskan bahwa cara yang efektif adalah dengan mengajak mereka sedikit demi sedikit. Misalnya dengan mengajak warga melalui WhatsApp untuk bergabung dalam kegiatan penyemaian tanaman hidroponik dan penanaman tanaman hidroponik, serta memberikan ilmu tentang penghijauan lingkungan. Selanjutnya, bab kelima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan syarat. Bagian kesimpulannya adalah
Penerapan penghijauan di lingkungan sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang nyaman dan juga asri. Dan masyarakat juga harus aktif berperan dalam mewujudkan lingkungan hijau. Lingkungan yang hijau memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri maupun warga. Melakukan penghijauan di lingkungannya dapat membuat kita belajar bagaimana cara melakukan penghijauan dan mendapati ilmu yang berhubungan dengan penghijauan. Salah satu cara menerapkan prinsip penghijauan di lingkungan, terutama perumahan, adalah dengan menggunakan metode hidroponik. Baik, untuk sarannya adalah kegiatan pembentukan penghijauan di lingkungan sekolah sangat penting bagi kita karena adanya kegiatan ini berarti setidak-tidaknya kita dapat mengurangi pemanasan global yang terjadi saat ini. Kegiatan ini pun harus adanya kerjasama yang baik antar warga. Sekian penjelasan dari karya ilmiah kami. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya Davina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.